Pendalaman Alkitab Clearsight dari Galatia pasal 6, disadur dari Renungan Harian Santapan Rohani, ayat 1 sampai ayat 10. Jangan menjadi lemah. Memasak bisa menjadi pekerjaan yang membosankan ketika saya mengerjakannya 3 kali sehari dari minggu ke minggu. Saya lelah, harus mengupas, memotong, mengiris, mencampur, dan kemudian menunggu masakan itu selesai dipanggang, dibakar atau direbus. Namun saya tidak pernah bosan menyantap makanan. Menyantap makanan adalah sesuatu yang benar-benar kita nikmati, sekalipun kita harus melakukannya dari hari ke hari. Paulus menggunakan ilustrasi tabur tuai karena ia tahu bahwa melakukan perbuatan baik bisa membuat lelah. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Ia menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 9. Memang sulit untuk mengasihi musuh kita, mendidik anak-anak kita, atau berdoa terus-menerus. Namun demikian, menuai kebaikan yang kita tabur tidak pernah membosankan. Alangkah sukacitanya kita ketika melihat kasih yang berhasil meredakan permusuhan, ketika anak-anak mau mengikuti jalan Tuhan, atau ketika kita menerima jawaban atas doa-doa kita. Memang kegiatan memasak dapat menghabiskan waktu berjam-jam, dan biasanya menyantap makanan hanya dalam waktu 20 menit atau kurang. Namun penuaian yang Paulus maksudkan bersifat abadi. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita giat berbuat baik dan menunggu berkat Tuhan menurut waktunya. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan hari ini, janganlah merasa kecil hati. Ingatlah bahwa sukacita tersedia bagi kita sampai selamanya. Tuhan, tolonglah aku untuk tidak menjadi lemah ketika aku berbuat baik hari ini. Aku bersyukur suatu hari nanti aku akan bersamamu dalam sukacita abadi. Teruslah berlomba dengan mata yang tertuju pada kekekalan. Dalam ayat 11 sampai 18, disadur dari mobile Alkitab Sabda Santapan Harian, ciptaan baru. Membaca perikop ini kita lihat bahwa orang Kristen bukan terdiri dari satu ragam saja. Ada tipe orang Kristen yang senang cari nama, ada yang ingin menghindar dari konsekuensi sebagai pengikut Kristus, dan ada juga yang rela menanggung sengsara karena Kristus dan sedia melayani orang lain. Yang pertama adalah tipe seperti orang Kristen Yahudi. Mereka memaksa orang Kristen Galatia untuk disunat dalam ayat 11 sampai 12. Mereka seolah ingin menyatakan bahwa keselamatan di dalam Kristus baru lengkap bila orang Galatia telah disunat. Ini kesalahan besar dan Paulus geram karenanya. Kekristenan jelas bicara tentang apa yang Allah lakukan bagi manusia dan bukan apa yang manusia kerjakan bagi Allah. Kekristenan bicara soal kasih karunia dan bukan ketaatan melakukan Taurat. Karena untuk beroleh pembenaran dari Allah, orang hanya perlu percaya Kristus. Lagi pula orang yang mengagung-agungkan Taurat biasanya juga bukan orang yang taat total pada Taurat. Ayat 13. Kita tentu masih ingat kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hanya bisa menyuruh orang taat atau menghukum yang tidak taat. Tetapi tindakan mereka sendiri nol besar. Selain itu Paulus tahu maksud mereka yang terselubung karena pertambahan orang yang bersunat seolah prestasi bagi mereka dalam ayat 13. Lalu ada hal lain yang tidak kalah penting. Rupanya sunat dijadikan tanda untuk menghindar dari penganiayaan sebagai konsekuensi iman mereka. Orang-orang Kristen Yahudi memilih berpijak di atas doktrin yang keliru
daripada dianiaya karena iman kepada Kristus. Yang kedua adalah tipe seperti Paulus. Ia lebih memilih menerima stigmata atau tanda lahir ia oleh penganiayaan karena salib Tuhan Yesus daripada tanda sunat. Tipe yang manakah kita? Yang senang mendorong orang lain untuk melakukan kebenaran padahal kita sendiri tidak melakukannya. Yang senang menambah-nambahi kebenaran dengan berbagai tradisi dan pemikiran sendiri, atau yang berani menyuarakan kebenaran meski berseberangan dengan orang lain. Kiranya kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku juga.